Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Ibrahim Pakpahan, tempatnya edukasi dan sharing tentang hukum. Oke, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara Imron Rusadi, yaitu pertanyaannya, jika anak-anak di bawah umur tidak bisa melakukan suatu perjanjian, jadi bagaimana ketika adik saya mempertahankan haknya dalam pembagian waris karena orang tua saya sudah meninggal keduanya? Dan apakah saya bisa mewalikan adik saya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita jawab ya. Jika anak di bawah umur tidak bisa melakukan suatu perjanjian, maka harus ada perwaliannya yang bisa menentukan sikap anak dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum ya. Karena saudara bersedia menjadi wali dari adik saudara, apakah bisa? Ya bisa-bisa saja ya. Ketentuannya di pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 ya. Yang pertama yaitu saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat. Apa itu? A. Warga negara Indonesia yang berdomisili di negara Indonesia. Yang kedua, yang B yaitu berumur paling rendah umur 21 tahun. Yang C. Sehat fisik dan mental. D. Berkelakuan baik. E. Mampu secara ekonomi. F. Beragama sama dengan agama yang dianut anak. G. Mendapat persetujuan tertulis dari suami atau istri bagi yang sudah menikah. H. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan. Yang I. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan 1. Kekerasan, eksploitasi, pelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak. Atau yang kedua, penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. J. Mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua ya jika 1 ya masih ada orang tuanya. Yang kedua, diketahui keberadaannya. Yang ketiga, cakap melakukan perbuatan hukum ya. Kalau cakap melakukan perbuatan hukum ini ya di pasal 433 itu orang yang tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum ya. Yang kedua, saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditunjuk sebagai wali dengan ketentuan A. Diutamakan memiliki kedekatan dengan anak. B. Mendapatkan persetujuan dari anak. Dan C. Dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuan secara langsung, maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sebagai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu ya komplek semuanya syarat untuk mengajukan perwalian terhadap anak ya. Itu syaratnya bagi saudara dari anak tersebut ya, saudara kandung misalkan ya. Nah, itu adalah apa kewajiban seorang wali yang mengasuh dalam pengasuhannya ya. Maka oleh karenanya di pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan ya, wali wajib mengurus anak yang dibawa penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Setelah itu bagaimana kita pengajuan permohonan untuk dibuat sebagai wali dari anak-anak tersebut ya? Di pasal 33 dan 34 undang-undang ini menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau mahkamah ya dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ya. Jadi selain itu, apakah seorang wali bisa mengelola harta seorang anak yang diasuhnya ya? Maka di pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ya menyebutkan wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan anak di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi oleh karenanya komplek semuanya sesuatu hal yaitu bisa dilakukan seorang wali ketika untuk tujuan melakukan yang terbaik bagi anak yang diasuhnya. Jadi kalau memang begitu, bagaimana syarat untuk permohonan perwaliannya ya? Yang pertama,
calon wali harus membuat surat permohonan perwalian terlebih dahulu. Jika sang anak atau wali menganut agama Islam, maka permohonan perwaliannya diajukan ke pengadilan agama setempat ya. Namun jika anak yang diperwalikan orang yang di luar Islam, maka diajukan ke pengadilan negeri. Yang ketiga apa itu? Dalam surat permohonan yang diajukan, calon wali diharuskan adalah seorang ayah dan ibu ya. Kenapa? Karena mungkin seorang ayah dan ibu ini ya psikologisnya secara tidak langsung lebih kompeten ya kepada anak. Dan seorang ayah dan ibu ini pun ya, kompek-kompek semuanya yang bisa memberikan segala informasi yang jelas kepada pihak pengadilan tentang seperti apa anak ini, misalnya anak ini misalkan psikologisnya seperti ini, atau orang yang lebih kompeten mengenai kepribadian seorang anak itu ya. Dan seterusnya yaitu yang mencalonkan diri sebagai perwalian, yaitu diwajibkan melampirkan bukti-bukti dokumen-dokumen untuk menguatkan dari permohonan itu ya. Ya dokumen-dokumen seperti apa ya, misalkan ya entah ada surat dari orang tuanya dahulu, atau enggak misalkan adanya surat dari dokumen dari anak ini, akta kelahirannya, atau surat sakitnya kalau memang dia pernah sakit terlebih dahulu. Artinya apa? Sesuatu untuk menguatkan dan untuk meyakinkan hakim-hakim di pengadilan untuk memutuskan suatu perkara yang kita mohonkan itu ya. Sesuatu keempat apa? Pastikan alamat yang dituju benar untuk kantor pengadilan di mana kita tempat untuk permohonkan ya. Karena nantinya akan dilakukan pengecekan keasliannya biasanya ya, dan kebenaran surat permohonan tersebut ya. Jadi orang-orang pengadilan itu biasanya akan mengecek keaslian dan keabsahan dari surat permohonan kita itu, apakah betul atau tidak tentang adanya permohonan untuk menjadi perwalian terhadap seorang anak ya. Jadi kompek-kompek semuanya, ketika kompek-kompek alamat yang kompek tujukan itu dan alamat-alamat kompek di situ tidak lengkap ataupun salah ya, bisa jadi adalah kesalahan juga pada surat yang diajukan, karena kan ini bisa jadi adalah salah satu yang dianggap sebagai cacat formil oleh pihak pengadilan ya, dan akan mengakibatkan tidak disetujuinya permohonan untuk perwalian anak tersebut ya. Yang kelima apalagi kompek-kompekku ya, apabila surat permohonannya disetujui, maka pihak pengadilan akan melakukan persidangan untuk pemutusan suatu perwalian. Apakah pengadilan memutuskan kita disetujui untuk perwalian terhadap seorang anak yang diajukan atau tidak ya. Jadi oke kawan-kawan, itu aja penjelasan kita kali ini tentang perwalian seorang anak ya. Jadi saran-saran saya dan penjelasan saya yang saya kemukakan itulah ya mungkin pandangan dari saya. Jadi kalau kawan-kawan yang kurang jelas dengan penjelasan saya ini, nanti bisa kabarin saya melalui media sosial kita di bawah ini ya. Nanti bisa inbox kita. Dan jika kompek-kompek ingin menanyakan seputar hukum ya bisa komen video di bawah ini, atau enggak follow sosial media kita, komentar di situ, insya Allah akan kita jawab ya. Sekian penjelasan kita kali ini. Mohon maaf. Salam kompek hukum, jangan lupa bahagia. Iya.